Oke, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Pada sore hari ini kita bertemu dalam program Risalah Akhir Pekan, masih di channel Cakrawala Ilmu tentunya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai motivasi hidup. Penasaran apa yang akan saya sampaikan dalam episode kali ini? Tetap stay tune di pesan ini saya sampaikan untuk Anda semua yang pada hari ini sedang berada dalam masa tidak bersemangat menjalani hidup. Untuk Anda semua yang pada hari ini mungkin saja sedang patah hati. Dan untuk Anda semua yang pada hari ini sedang merasakan bimbang dengan apa yang sedang dijalani. Dan itu merupakan sebuah problematika yang mana ketika kita berbicara tentang hidup, tidak akan jauh dari satu kata itu, yaitu problematika atau masalah. Hidup itu memang selalu dihiasi dengan masalah, akan tetapi bukan berarti hidup itu selalu dikelilingi dengan masalah. Karena kehidupan ini kalau diibaratkan itu sudah seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang menderita, kadang bahagia. Kadang bersedih, kadang juga tertawa lepas. Itu adalah kehidupan dan itu merupakan sebuah kodrat. Karena sebagai manusia, kita mempercayai satu hal, bahwa setelah kehidupan sekarang ada kehidupan berikutnya. Di kehidupan berikutnya nanti kita mempercayai ada surga dan ada neraka. Yang mana apabila di dunia ini kita terus merasakan bahagia, untuk apa ada hadiah surga? Dan apabila ketika di dunia ini kita merasa menderita terus, untuk apa adanya neraka? Tentu kebahagiaan dan penderitaan itu menjadi dua sisi yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lainnya gitu. Dalam artian ketika hidup kita bahagia terus, emang gak monoton? Dan ketika hidup kita menderita terus, tentu kita down. Maka dua sisi tersebut akan saling melengkapi satu sama lainnya. Saya berkata seperti itu. Dan kemudian saya ingin bertanya satu hal ya kepada pemirsa semuanya. Apakah yang menonton video ini pernah gak sih sekali saja seumur hidup kalian berpikir atau mengeluh bahwa hidup ini tidak adil? Karena saya pernah gitu. Karena menurut saya hidup ini dalam pandangan manusia memang tidak pernah adil. Dalam artian sudut pandang kebahagiaan manusia itu kan tentu berbeda-beda ya. Sama juga ketika memandang keadilan dari sudut pandang masing-masing. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki sifat kecenderungan serakah, meskipun tidak semuanya ya. Contohnya, misalkan hari ini saya punya uang 10.000. Kemudian besoknya saya ingin uang 100.000. Dan setelah saya mendapatkan uang 100.000, besoknya saya menginginkan uang 1 juta. Itu adalah kecenderungan manusia yang serakah. Sebenarnya siapa sih yang gak mau punya uang 1 juta? Siapa sih yang gak mau punya uang 10 juta? Semuanya mau. Perbedaannya, ada orang yang mampu menahan kecenderungannya tersebut, dan ada orang yang tidak mampu menahannya. Dalam artian, orang yang mampu menahan kecenderungan serakah sebagai seorang manusia itu, dia akan dipenuhi dengan rasa syukur. Contohnya ketika mendapatkan apapun itu, entah itu dalam materi atau sebuah kebahagiaan batin, dia akan selalu bersyukur. Sehingga tidak akan melulu tidak puas dengan apa yang didapatkannya. Berbeda dengan orang yang tidak mampu menahan keserakahannya tersebut. Dia akan terus menginginkan sesuatu yang lebih tanpa dibatasi dengan rasa puas. Itu adalah kecenderungan manusia. Manusia itu cenderung serakah. Perbedaannya hanya dua tadi. Ada yang mampu menahannya, ada yang tidak mampu menahannya. Oke. Nah, kemudian apa sih yang membuat Anda tidak bersemangat? Apakah Anda sekarang hari ini sedang ada atau sedang mendapatkan sebuah masalah atau problematika? Ada yang perlu Anda ingat, bahwa ketika kita mendapatkan suatu masalah, Tuhan sedang menguji kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Paham gak sih? Kalau misalkan ketika kita ada masalah dan pada akhirnya kita mampu melewatinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Pada sebagian orang yang hidupnya itu monoton dan tidak pernah dipenuhi dengan masalah,
dia akan menjadi lemah psikisnya, karakternya. Berbeda dengan orang yang berkali-kali diterpa dengan masalah, namun pada akhirnya dia mampu melewatinya. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, dia akan menjadi pribadi yang teguh gitu, memiliki sebuah prinsip, karena dia sudah melewati berbagai masalah dan dia membuktikan dia mampu melewatinya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih berkutit aja dengan statement hidup ini tidak adil? Kenapa sih saya kok seperti ini, orang lain seperti itu? Ya itu memang realita kehidupan dan kalian harus terima itu. Kalian harus terbiasa dengan itu. Kalau misalkan kalian mendapatkan semua yang kalian inginkan secara cuma-cuma, kalian tidak akan merasakan apa itu usaha. Oke, makanya saya katakan dalam hidup itu kita harus memiliki skala prioritas atau tujuan. Tentukan tujuan hidup Anda hari ini. Apa sebenarnya yang ingin kalian tuju? Memang saya tahu tujuan hidup itu kan sebenarnya hanya satu ya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan akhirat tentunya. Kita mau bekerja 7 hari 7 malam, kita mau sampai begadang lembur dan lain sebagainya, kita mau kuliah, belajar setiap malam, sebenarnya tujuan kita itu kan cuman bahagia gitu. Betul gak sih? Tujuan hidup bahagia. Apakah ada yang tujuan hidupnya selain dari itu? Tidak ada menurut saya. Kayak contohnya pengen pintar, pengen bekerja yang bagus, pengen mendapatkan uang banyak, pengen membeli mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membahagiakan diri kita. Tujuan hidup bahagia. Akan tetapi bahagia di sini memiliki jenis yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Dalam pandangan saya, bahagia itu adalah ketika saya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru besar contohnya. Kalau untuk dosen seperti saya ya. Nah, kemudian kalau misalkan tujuan hidup untuk pengusaha, saya ingin memiliki toko yang banyak, ruang lingkup bisnis yang luas. Itu adalah realisasi dari sebuah kebahagiaan. Setiap orang yang pasti berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing tentunya. Nah, kita harus tentukan itu. Apa nih kira-kira skala prioritas saya? Saya tuh pengen jadi apa? Saya tuh pengen seperti apa? Saya tuh ingin mendapatkan apa dalam hidup ini, sehingga hal tersebut ketika kita sudah memiliki sebuah tujuan akan membuat kita termotivasi. Meskipun dalam keadaan down, dalam keadaan masalah, ingat hari ini contohnya kalau misalkan saya seorang pelajar atau mahasiswa ya, saya sedang ada masalah dengan guru saya, dengan dosen saya, karena saya ketahuan mencontek contoh gitu kan. Nah, ingat tujuan saya pengen lulus, ya udah, apapun ini problematika yang sedang saya jalani hari ini akan saya lewati karena saya memiliki tujuan hidup. Itu fungsinya skala prioritas, sangat penting. Jadi kalian harus memiliki tujuan hidup agar lebih termotivasi dan akan membantu kalian ketika kalian down. Oke, tentukan tujuan hidup Anda. Kemudian pesan kedua ini saya sampaikan kepada Anda semua yang sekarang mungkin saja sedang mengalami sebuah patah hati karena cinta. Pernah gak sih kalian itu menjalani sebuah hubungan yang ketika dalam ruang lingkupnya itu kalian disakitin terus, misalkan diselingkuhi terus, dimanfaatin terus, diinjak-injak terus. Kalian harus menyadari, ketika kalian bertahan, itu namanya bukan cinta, itu bodoh. Karena apa? Dalam pandangan ilmu psikologi, cinta itu adalah sebuah emosi dari rasa ketertarikan. Dia bisa muncul dalam hitungan detik dan dia bisa hilang dalam hitungan detik pula. Dan kemudian ketika ada yang mampu menerapkan sebuah cinta itu dalam jangka waktu yang lama, berarti dia mampu merawatnya. Karena dalam ilmu psikologi tetap saja memandang cinta itu adalah sebuah emosi. Emosi itu kan bermacam-macam. Ada dari emosi rasa amarah, emosi dari rasa ketertarikan, dan ada juga emosi dari rasa kekecewaan.
cinta itu kan emosi dari rasa ketertarikan. Tapi mau bagaimanapun tetap saja itu adalah sebuah emosi. Memang kalau misalkan kita psikologi memandang cinta itu sebagai emosi, bisa hilang kapanpun, bisa datang kapanpun. Tapi kenapa sih saya gak bisa move on dari seseorang? Contohnya sama aja dong, karena yang namanya emosi itu kayak misalkan marah juga kan emosi. Pernah gak sih kalian itu merasa dendam, kesel, marah terus kepada satu orang dalam jangka waktu yang lama? Sama juga dengan cinta. Bisa juga emosi dari rasa ketertarikan itu terus menerus bertahan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun dalam kondisi kalian sekarang yang misalkan sedang patah hati, tapi tetap gak bisa lupa. Itu bukan cinta, itu bodoh. Karena apa? Ketika kita berada dalam situasi atau kondisi sebuah hubungan contohnya, yang mana dari kedua faktor tersebut hanya kita yang selalu dirugikan, hanya kita yang selalu sakit hati, dan kalian bertahan, itu bodoh. Itu bukan cinta. Kalian harus ingat itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Ada kalimat menarik. Cinta itu datang ke kehidupan kita untuk melengkapi sebuah kebahagiaan. Kalau pada akhirnya cinta datang kepada kehidupan kita yang membuat sebuah penderitaan, untuk apa kalian bertahan? Karena fungsi cinta itu kan untuk melengkapi kebahagiaan. Kalau sebaliknya itu bukan cinta, itu bodoh. Kalian masih berpikir bahwa tidak ada yang lebih baik dari dia, kemudian atau saya takut gak bisa jatuh cinta lagi kepada orang lain. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Dunia ini luas. Jangankan dunia deh, kota aja luas, kampung aja luas. Apa sih yang perlu ditakutkan? Dalam satu kota aja berapa ribu orang yang menghuni. Masa kita masih terpaku dan menganggap bahwa dia orang yang selalu menyakiti kita itu adalah orang yang terbaik? Kemudian yang kedua, kalian takut tidak bisa jatuh cinta lagi. Ilmu psikologi memandang cinta sebagai sebuah emosi. Sama seperti amarah, emosi amarah. Kita bisa marah kepada si A. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa marah ke si B, ke si C, ke si D, ke si E, dan lain sebagainya. Begitupun emosi dari rasa ketertarikan. Karena pada dasarnya kedua hal tersebut itu sama aja emosi dong. Nah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi dari semua hal itu, kalian harus ingat bahwa kontrol utama diri adalah otak. Bagaimana kita mensugesti, bagaimana kita memberikan perintah kepada otak, itu adalah unsur utama yang terpenting dalam diri kita, yaitu otak. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus mengontrol otak kita. Sama seperti tadi, kalau ada yang lagi patah hati, kontrollah otak kalian. Berpikirlah menggunakan akal sehat, dan gunakan berbagai macam teori dari sebuah realita. Ingat, seringkali otak dan perasaan itu tidak berjalan seiringan. Kalau tidak seperti itu, siapa yang harus dituruti? Jangan ini, tapi ini. Ingat itu, oke? Dan kemudian yang ketiga, untuk kalian yang misalkan pada hari ini tuh lagi kayak bimbang, memikirkan apa yang sedang dijalani, bingung, bener gak sih passion saya tuh di sini gak sih? Kalian harus ingat pesan saya yang pertama, yaitu memiliki tujuan hidup. Ketika kita memiliki tujuan hidup, kita tidak akan bingung menjalani apapun itu yang sedang kita jalani itu. Jadi yang terpenting itu adalah memiliki tujuan hidup, memiliki skala prioritas. Pikirkan itu karena ini penting. Oke? Sekian risalah akhir pekan untuk episode kali ini. Ada pesan terakhir dari saya untuk teman-teman semua, yaitu kita bisa hidup tanpa makan, manusia bisa hidup tanpa minum, tapi kita tidak akan bisa bertahan hidup tanpa sebuah harapan. Jangan lupa terus dukung channel kami agar terus berkembang, tentunya dengan mensubscribe, like, dan komen sebanyak mungkin.
Kembali lagi kita di episode mendatang. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. Dadah.